Mestinya Tom Hee dan Ragnar udah bisa main ya di tanggal 26. Berarti perpindahan hasil sini. Timnas Indonesia punya 3 pemain baru untuk lawan Vietnam, 7 nama dipastikan absen. Begini faktanya. Timnas Indonesia punya 3 pemain baru untuk lawan Vietnam, 7 nama dipastikan absen. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam dalam laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menghadapi tantangan akibat minimnya pemain yang tersedia. Dari 26 pemain yang awalnya dipanggil, hanya 19 pemain yang dapat dibawa ke Vietnam. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pasukan Merah Putih berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 23 Maret 2024, jam 10 WIB dan tiba di Hanoi pada pukul 14.30 WIB pada hari yang sama. Ada 7 pemain yang tidak dapat ikut ke Vietnam memiliki alasan berbeda-beda. 5 diantaranya dilaporkan mengalami demam setelah Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dalam pertandingan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pada Kamis meskipun PSSI belum mengumumkan nama-nama pemain yang demam, diperkirakan termasuk diantaranya adalah Nadeo Argawinata, Yaakob Sayuri, Muhammad Riyandi, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Nadeo Argawinata bahkan harus dirawat inap di Rumah Sakit Jakarta. Sementara Mark Klok absen karena cedera dan sedang mendapatkan perawatan di Singapura. Sandy Walsh tidak bisa bermain karena mendapat hukuman akumulasi kartu kuning. Dengan kondisi seperti ini, patut kita nantikan apa yang bakal dilakukan oleh Shin Tae-yong teman-teman. Mengingat Shin Tae-yong pelatih cerdas dan kaya strategi. Jangan lupa juga mari kita doakan Rafael Struijk CS yang sedang demam. Semoga cepat sembuh para putra terbaik bangsa. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk para pemain Timnas Indonesia yang akan berjuang melawan Vietnam di leg 2. Mudah-mudahan dengan masuknya Ragnar dan Tom Hee di leg 2 bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia. Dan menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan Timnas Indonesia selama ini. Menurut keyakinan kalian, berapa prediksi skor Indonesia versus Vietnam? Menurut prediksi Mimin dengan keadaan para pemain pilar yang absen, Indonesia masih menang tipis 1-0. Jujur, Mimin ingin melihat Ramadan Sananta starter dan membuktikan diri ke Shin Tae-yong bahwa dia bisa mencetak gol. Di luar hal itu, komposisi skuad Indonesia sudah mewah banget. Indonesia wajib menang, sudah tidak ada alasan imbang atau bahkan kalah lawan Vietnam di leg 2. Ayo raih tiket Piala Dunia 2026. Level kita sudah dunia teman-teman. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kondisi ini tentu menjadi beban besar bagi Shin Tae-yong. Kondisi pemain tidak begitu baik. Ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah, ungkap Shin Tae-yong. Kami memutuskan untuk tidak membawa Nadeo Argawinata dan Mark Klok karena alasan kesehatan mereka. Menghadapi kekurangan pemain, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain baru. Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya, dipanggil menggantikan Nadeo Argawinata dan sudah bergabung dengan tim di Hanang. Selanjutnya, 2 pemain lainnya yang dipanggil adalah Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Keduanya dijadwalkan berangkat dari Indonesia pada Minggu, 24 Maret 2024, jam 14 waktu Indonesia Barat. Pendapat Mimin adalah dalam situasi seperti ini, manajemen dan pelatih Timnas Indonesia, terutama Shin Tae-yong, harus cepat dalam mengambil keputusan strategis untuk memaksimalkan performa tim di lapangan.
Meskipun menghadapi tantangan dengan kekurangan pemain kunci, pemain yang tersedia harus diberikan motivasi dan strategi yang tepat untuk menghadapi Vietnam. Pemanggilan pemain baru seperti Hernando Ari, Muhammad Ferrari, dan Rahmat Irianto adalah langkah yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi di tim. Dengan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan mereka, diharapkan mereka dapat berkontribusi positif dalam pertandingan tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan fleksibel sesuai dengan pemain yang tersedia. Mungkin akan ada perubahan formasi atau taktik yang harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan pemain. Yang terpenting, tim harus tetap mempertahankan semangat juang dan solidaritas di lapangan. Dengan kerjasama tim yang baik dan dukungan dari supporter, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif dalam laga melawan Vietnam. Kata Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia jalani latihan perdana di Vietnam. Timnas Indonesia telah melaksanakan sesi latihan perdana di Hanoi, Vietnam, pada Sabtu, 23 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sebelum berangkat ke Hanoi, tim Merah Putih berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, menuju Hanoi dengan pesawat sewaan. Pukul 14.30 WIB, Timnas Indonesia tiba di Hanoi dan langsung menuju hotel untuk beristirahat. Pada malam harinya, skuad Garuda melakukan sesi latihan sebagai persiapan menghadapi Vietnam. Setelah sesi latihan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan komentarnya. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, menyatakan bahwa sesi latihan tersebut fokus pada pemulihan pemain. Pasalnya, tim baru saja tiba di Hanoi dan membutuhkan waktu istirahat. Hari ini kami hanya melakukan latihan pemulihan, ujar Shin Tae-yong seperti dilansir dari situs resmi PSSI. Shin Tae-yong menambahkan bahwa taktik dan strategi akan diterapkan pada latihan pada Minggu, 24 Maret 2024. Sebelum pertandingan melawan Vietnam, pelatih berusia 53 tahun ini memiliki 2 hari untuk mempersiapkan tim. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Vietnam dalam laga keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan memantau kondisi pemain dan secara bertahap menerapkan taktik dalam latihan, kata Shin Tae-yong. Poin dari pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam perjalanan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan, kalah dari Irak, bermain imbang dengan Filipina, dan menang atas Vietnam. Irak menduduki posisi pertama dengan 9 poin, sementara Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Filipina berada di posisi terakhir dengan 1 poin. Pendapat Mimin. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Dengan posisi saat ini di peringkat kedua dan 4 poin dari 3 pertandingan, kemenangan atas Vietnam akan sangat membantu peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Pelatihan intensif dan persiapan yang matang dari Shin Tae-yong akan menjadi kunci untuk menghadapi Vietnam yang merupakan tim kuat di kawasan Asia. Fokus pada pemulihan pemain dan penerapan taktik yang tepat bisa menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi pertandingan ini. Kondisi fisik dan mental pemain juga harus dijaga agar dapat tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Semoga dengan persiapan yang baik dan dukungan penuh dari supporter, Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam laga melawan Vietnam. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam setelah banyak pemain yang demam, Hom Hai jadi andalan. Line-up pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan coba dibahas oleh Mimin mengingat banyaknya pemain yang sedang mengalami demam. Timnas Indonesia akan bertanding dalam matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Vietnam di Stadion Maidin pada Selasa, 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, menjelang pertandingan ini, beberapa pemain Timnas Indonesia dilaporkan mengalami demam. Beberapa pemain yang disebutkan terkena demam antara lain adalah Yaakob Sayuri, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk.
Terbaru dalam stories Instagram berbayar milik Hubner, Justin Hubner membagikan bahwa kondisinya saat ini kurang baik dengan menaruh emoji hijau yang menunjukkan tidak enak badan. Sandy Walsh tidak dapat bermain di Hanoi karena telah mendapatkan akumulasi kartu kuning. Akibat akumulasi kartu kuning, Sandy Walsh dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan di Hanoi. Hal ini membuat 3 pemain timnas Indonesia yang tidak dapat bermain dalam pertandingan mendatang, yaitu Mark Klok, Nadeo Argawinata, dan Sandy Walsh. Mark Klok dan Nadeo Argawinata mengalami cedera, menggantikan ketiga pemain tersebut, pelatih Shin Tae-yong memanggil 3 pemain baru, yaitu Hernando Ari, penjaga gawang, Muhammad Ferrari, bek, dan Rahmat Irianto, gelandang. Hernando Ari telah tiba di Hanoi sejak Sabtu, 23 Maret 2024, sementara Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto baru tiba siang ini. Dalam situasi darurat seperti ini, Shin Tae-yong diprediksi akan tetap menggunakan formasi andalannya, yaitu 3-4-3. Dalam formasi ini, Adi Satyo akan menjadi kiper. 3 bek tengah akan diisi oleh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Rahmat Irianto. Sebagai wingback kanan, ada Asnawi Mangkualam, sedangkan di sisi kiri ada Nathan Choeaon. 2 gelandang sentral kemungkinan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Di posisi winger kanan, Witan Sulaiman akan menjadi pilihan, sementara di sisi kiri ada Ragnar Oratmangun. Untuk posisi penyerang, Ramadan Sananta atau Hoki Caraka kemungkinan akan menjadi ujung tombak. Berikut adalah prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Vietnam. 3-4-3 Sedi Adi Satrio, Rizky Ridho, Jay Itzes, Rahmat Irianto, Asnawi Mangkualam, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Choi, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Dalam situasi yang dihadapi oleh timnas Indonesia dengan banyaknya pemain yang mengalami demam dan absennya beberapa pemain kunci, pelatih Shin Tae-yong tentu menghadapi tantangan besar dalam menyusun strategi dan formasi tim. Penggantian pemain yang cedera atau absen dengan pemain pengganti memerlukan adaptasi cepat dan pemahaman yang baik terhadap taktik yang akan digunakan. Pilihan Shin Tae-yong untuk tetap menggunakan formasi 3-4-3 menunjukkan kepercayaannya pada formasi tersebut dan keyakinan bahwa pemain pengganti yang dipanggil dapat mengisi posisi dengan baik. Adanya pemain seperti Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta, Hoki Caraka yang dapat diandalkan di lini depan menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan dukungan yang kuat dari supporter dan semangat juang para pemain, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan timnas Vietnam. Kuncinya adalah kerjasama tim yang solid, adaptasi cepat terhadap situasi permainan, dan determinasi untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Skuad Shin Tae-yong berbenah terus-menerus. Wajah timnas Indonesia semakin segar saat berhasil mengalahkan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 21 Maret 2024. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tim yang dibimbing oleh Shin Tae-yong ini berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada pertandingan ini dicetak oleh Egy Maulana Fikri di hadapan 57.696 penonton. Dengan rata usia 21,3 tahun, skuad timnas Indonesia kali ini jauh lebih muda daripada saat berlaga di Piala Asia 2023 dengan rata usia 23,88 tahun. Meski demikian, Garuda tetap tampil dengan semangat agresif. Meskipun sempat grogi di awal, permainan Rizky Ridho dan rekan-rekannya menunjukkan kemajuan yang progresif. Strategi yang diterapkan oleh Shin dengan kombinasi bola panjang di babak pertama dan permainan agresif di babak kedua membuat Vietnam kesulitan mencari celah. Peluang emas tercipta pada menit ke-52, yang akhirnya membuahkan gol kemenangan. Kemenangan ini menjaga harapan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua grup F, di bawah Irak. Dengan pertandingan sisa di kandang melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, peluang untuk meraih kemenangan atau setidaknya hasil imbang di laga tandang melawan Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, semakin terbuka. Meski demikian, Indonesia perlu tetap waspada.
Vietnam, yang terakhir kali kalah di kandang pada 2015, memiliki kekuatan dan mentalitas yang kuat. Mereka memiliki rekor tidak pernah kalah di kandang dari Indonesia selama 19 tahun. Gaya bermain keras Vietnam, terutama di kandang sendiri, akan menjadi ujian mental bagi para pemain timnas Indonesia. Kecerdikan Shin dalam meracik strategi akan menjadi kunci untuk mengecoh permainan lawan. Di dua pertemuan sebelumnya, Shin telah menunjukkan superioritasnya dibandingkan dengan Philippe Troussier, pelatih Vietnam. Namun, Troussier tidak akan tinggal diam jika timnya kalah di kandang. Kekalahan dari Indonesia akan menjadi pukulan berat bagi Vietnam, yang bisa berujung pada konsekuensi serius bagi pelatih dan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Dengan demikian, timnas Indonesia harus tetap fokus dan konsisten dalam menjaga performa. Harapan untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, namun harus diiringi dengan kerja keras dan persiapan yang matang. Pendapat Mimin adalah pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam menunjukkan progres positif yang ditunjukkan oleh skuad muda Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat moral tim, tetapi juga menambah peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Vietnam adalah tim yang tangguh, terutama di kandang sendiri. Mereka memiliki mentalitas juara dan kebiasaan bermain keras yang bisa menjadi hambatan bagi timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Oleh karena itu, Indonesia perlu tetap waspada dan tidak boleh cepat puas dengan kemenangan ini. Strategi dan taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong tampaknya efektif. Namun perlu ada penyesuaian dan perbaikan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kerjasama tim, kedisiplinan, dan mental yang kuat akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif di laga-laga kualifikasi berikutnya. Selain itu, dukungan dari para supporter juga sangat penting. Supporter dapat menjadi pendorong semangat bagi pemain dan memberikan tekanan tambahan bagi tim lawan. Konsistensi performa dan komitmen tinggi dari semua pihak terkait akan membantu timnas Indonesia dalam mengejar mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Jay Itzes tunjukkan karakter pemenang jelang Vietnam versus Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, menekankan bahwa pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, memiliki signifikansi yang besar. Sebagai pemain yang bermain untuk klub Serie B, Venezia, Jay mengingatkan rekan-rekan timnya agar tetap fokus. Meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 21 Maret 2024, Jay tidak merasa puas berlebihan. Kami baru saja memenangkan satu pertandingan. Masih ada 3 pertandingan lain yang harus kami hadapi dalam grup ini. Pertandingan berikutnya di kandang Vietnam sangat penting, ungkap Jay Itzes melalui laman resmi PSSI. Jay berhasil mencuri perhatian saat melakukan debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam, di mana ia tampil impresif sepanjang pertandingan. Dalam laga tersebut, Jay Itzes menunjukkan kemampuannya sebagai bek yang berkualitas. Ia bermain dengan solid dan tenang di posisi pertahanan timnas Indonesia. Salah satu momen krusial yang dilakukan oleh Jay Itzes adalah ketika ia dengan tenang berhasil mengamankan bola dari pemain Vietnam pada saat timnya sedang menghadapi situasi serangan balik menjelang akhir pertandingan babak kedua. Berkat kinerja sigap Jay, skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia dapat dipertahankan. Keberadaan saya di media sosial menjadi viral dan itu sangat menyenangkan. Dikenal secara luas tentu memberikan beberapa keuntungan bagi saya, ujar Jay Itzes. Jay kini akan menghadapi ujian yang berbeda. Dengan postur tinggi 190 cm, ia akan dihadapkan pada tekanan dari fans Vietnam yang berharap timnya bisa meraih kemenangan dan mempertahankan peluang untuk lolos ke fase selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pendapat Mimin Jay Itzes telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam debutnya bersama timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai bek yang solid dan tenang di lapangan telah memberikan kontribusi positif bagi tim. Penting bagi timnas Indonesia untuk tetap fokus dan konsisten dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan mempertahankan semangat dan performa yang baik, Timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih hasil positif dan mencapai target yang diharapkan. Sandy Walsh tinggalkan Timnas Indonesia. Sandy Walsh telah meninggalkan Timnas Indonesia di Vietnam dan kini sedang dalam perjalanan kembali ke klubnya di Belgia, KV Mechelen. Pemain tersebut tidak dapat bermain dalam pertandingan antara Vietnam dan Timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, mendatang karena sanksi akumulasi kartu. Karena tidak bisa bermain melawan Vietnam, Sandy Walsh memilih untuk pulang ke Belgia dan bergabung kembali dengan klubnya. Melalui unggahan Instagram Story, ia membagikan foto dirinya di Bandara Dubai untuk memberitahu pengikutnya bahwa sedang dalam perjalanan pulang ke Belgia. Dalam pertandingan tersebut, Sandy Walsh bermain dengan baik dan berkontribusi dalam kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Vietnam. Namun, di pertandingan berikutnya di Vietnam, ia tidak dapat berpartisipasi karena sudah mendapat sanksi akumulasi kartu. Sandy Walsh menerima kartu kuning saat Timnas Indonesia melawan Brunei dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Dan juga mendapat kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis yang lalu. Sandy Walsh mendapatkan akumulasi kartu kuning, kata Shin Tae-yong dalam video yang diunggah oleh PSSI. Untuk menggantikan posisi Sandy Walsh, Shin Tae-yong kemungkinan akan memainkan Asnawi Mangkualam yang sudah kembali ke skuad setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, Timnas Indonesia juga harus kehilangan Mark Klok dan Nadeo Argawinata karena cedera. Sebagai penggantinya, Shin Tae-yong memanggil Hernando Ari Sutaryadi, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari. Pendapat Mimin adalah keputusan Sandy Walsh untuk meninggalkan Timnas Indonesia dan kembali ke klubnya di Belgia mungkin didasari oleh pertimbangan profesionalisme dan kesetiaan terhadap klubnya. Meskipun kehadirannya sangat dibutuhkan dalam pertandingan penting melawan Vietnam, sanksi akumulasi kartu telah membuatnya tidak dapat bermain. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong harus cepat beradaptasi dengan situasi ini dan mencari solusi terbaik untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sandy Walsh. Menggantikan pemain kunci seperti Walsh bukanlah tugas yang mudah, namun dengan memanggil pemain lain yang telah siap menggantikan posisinya, tim harus tetap fokus dan optimis. Cedera yang dialami oleh Mark Klok dan Nadeo Argawinata juga merupakan tantangan tambahan bagi Shin Tae-yong. Namun, dengan adanya pemain pengganti yang telah dipanggil, ini merupakan kesempatan bagi pemain muda untuk membuktikan kemampuannya dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kedalaman skuad yang kuat dan fleksibilitas taktis dalam sepak bola. Timnas Indonesia harus tetap solid dan berusaha keras untuk meraih hasil positif di pertandingan mendatang, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Mengaku kelelahan, Witan Sulaiman tetap termotivasi untuk kalahkan Vietnam di Hanoi. Tak pernah padam. Timnas Indonesia telah tiba di Vietnam. Skuad Garuda telah melaksanakan latihan pertama di Hanoi pada malam hari Sabtu, 23 Maret 2024. Pada Selasa, 26 Maret 2024, tim Garuda akan bertanding di Stadion Mai Dinh, Hanoi melawan tuan rumah, Vietnam. Ini merupakan pertandingan keempat Timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong menduduki posisi kedua grup dengan raihan 4 poin. Witan Sulaiman, salah satu pemain Timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa para pemain merasa lelah akibat perjalanan panjang menuju Hanoi. Meski demikian, para pemain menikmati sesi pemulihan latihan. Witan Sulaiman mengatakan, perjalanan yang jauh tentunya melelahkan. Namun, kami saat ini fokus pada pemulihan dan semua pemain menikmatinya, seperti yang dilansir dari situs resmi PSSI. Pada hari Minggu, 24 Maret 2024, Timnas Indonesia akan melanjutkan sesi latihan di Hanoi dengan intensitas yang cukup tinggi. Pelatih Shin Tae-yong akan mempersiapkan menu latihan khusus untuk pertandingan melawan Vietnam yang akan berlangsung dalam 2 hari mendatang. Witan Sulaiman menambahkan, hari ini kami akan melaksanakan latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Vietnam. Kami selalu siap untuk bermain jika dimainkan. Witan, yang kini membela Bayangkara FC, siap memberikan performa terbaiknya jika diturunkan pada pertandingan Selasa, 26 Maret 2024. Siapapun yang bermain, kami akan memberikan yang terbaik, ujarnya dengan tegas.
Mimin memiliki beberapa pendapat. 1. Persiapan timnas Indonesia tampaknya cukup intensif dan fokus menjelang pertandingan penting melawan Vietnam. Meskipun mereka mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh, tetapi semangat untuk pemulihan dan latihan tetap tinggi. 2. Kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih tampaknya efektif dalam mempersiapkan tim untuk pertandingan. Dia memprioritaskan pemulihan pemain dan menyesuaikan latihan sesuai dengan kebutuhan pertandingan mendatang. 3. Sikap optimis dan komitmen para pemain, seperti yang diungkapkan oleh Witan Sulaiman, adalah hal yang positif. Hal ini menunjukkan mentalitas juang tim yang siap memberikan yang terbaik meskipun menghadapi tantangan. 4. Keterlibatan pemain dari berbagai klub, seperti Bayangkara FC, menunjukkan keragaman dan kualitas dalam skuad timnas Indonesia. Ini bisa menjadi kekuatan tambahan dalam kompetisi. Secara keseluruhan, timnas Indonesia tampaknya berada dalam kondisi yang baik dan siap menghadapi tantangan di pertandingan selanjutnya. Semoga mereka dapat memberikan performa terbaik dan meraih hasil yang memuaskan.